Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Max Broker. Oke sahabat trader, selamat datang lagi di Max Trading Room, tempat di mana kita semua belajar dan berdiskusi tentang strategi trading, khususnya smart money concept. Di episode ketiga ini, kita akan fokus membahas satu topik yang sangat penting dalam SMC atau Smart Money Concept, yaitu analisis multiple time frame. Untuk kalian yang ingin memahami pergerakan pasar dengan lebih komprehensif lagi dan meningkatkan akurasi dalam menentukan entry, ini dia materinya. Stay tune, kita akan bahas dari awal sampai akhir dengan santai tapi tetap padat. Yang pertama, pentingnya multiple time frame dalam konsep smart money. Sebelum kita masuk ke teknik detailnya, penting buat kita memahami kenapa analisis multiple time frame ini perlu diterapkan. Di pasar forex, setiap time frame itu seperti potongan puzzle. Time frame besar memberikan gambaran umum, sedangkan time frame kecil memberikan detail yang lebih akurat. Jadi, tanpa menggunakan beberapa time frame, kita seperti melihat pasar hanya dalam satu sisi saja. Nah, sobat trader, kenapa sih kita harus pakai multiple time frame? Sederhananya, time frame besar seperti H4 atau daily dan seterusnya membantu kita menerapkan tren utama yang sedang terjadi. Kita tahu misalnya apakah pasar sedang dalam tren naik ataupun tren turun, atau mungkin sedang sideways malah. Tapi kalau kita hanya berfokus pada time frame besar, kita bisa kehilangan momen entry yang tepat. Nah, itulah kenapa kita perlu juga melihat time frame kecil seperti M5 atau M15 untuk menentukan sinyal yang lebih tajam dan lebih detail. Memahami struktur market di berbagai time frame, setiap time frame punya karakteristiknya masing-masing. Di time frame besar, kita bisa melihat dari gambaran global atau arah jangka panjangnya dari market. Sedangkan di time frame kecil, kita lebih bisa melihat napas pasar, yaitu pergerakan kecil yang terjadi di waktu ke waktu. Misalnya dalam time frame daily, pasar terlihat bullish nih, tetapi kita turun ke H1 atau M15, kita mungkin menemukan retracement yang bisa dimanfaatkan untuk entry di harga yang lebih baik dan tepat. Yang kedua, top down analysis. Setelah kita paham pentingnya multiple time frame, langkah-langkah berikutnya adalah top down analysis. Teknik ini sangat membantu dalam mengidentifikasi tren dari time frame besar lalu memecahnya ke time frame yang lebih kecil untuk mencari titik entry point yang pas. Menggunakan time frame yang lebih tinggi untuk identifikasi suatu tren, di tahap ini kita akan mulai analisis dari time frame yang lebih besar terlebih dahulu, seperti time frame daily atau H4. Kenapa? Karena di time frame besar ini kita bisa melihat tren utama market yang sedang berlangsung. Apakah market sedang bullish, bearish, atau malah sideways? Kalau sudah kita tahu arah tren utamanya, kita lebih mudah untuk menyusun strateginya. Misalnya, jika tren di time frame daily ini menunjukkan bullish trend, berarti kita lebih fokus mencari peluang buy-nya di time frame yang lebih kecil. Nah, time frame lebih rendah untuk entry yang lebih presisi. Setelah mengetahui tren besarnya, sekarang waktu kita untuk turun ke time frame yang lebih kecil seperti H1, M5, atau bahkan M15. Di sini kita fokus mencari momen entry yang lebih spesifik. Di time frame kecil ini berguna untuk melihat pergerakan-pergerakan harga yang lebih detail tentunya. Misalnya nih, jika di H4 kita tahu trennya itu sedang naik. Nah, kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil, misalnya H1 atau M15 untuk mencari retracement atau koreksi, lalu kita entry di sana saat harga kembali naik lagi. Poin yang ketiga, konfirmasi entry di time frame berbeda setelah kita sudah melakukan analisis tren di time frame besar dan mencari entry di time frame kecil. Nah, langkah terakhirnya adalah melakukan konfirmasi. Konfirmasi ini memastikan bahwa sinyal kita
dilihat di time frame kecil benar-benar sejalan dengan tren utama yang ada di time frame besar tersebut. Mencocokkan analisis di time frame berbeda untuk entry atau exit point. Kita perlu memastikan bahwa sinyal di time frame yang lebih rendah memang mendukung tren yang kita lihat di time frame yang lebih tinggi. Misalnya, jika di time frame H4, tren besarnya itu sedang bullish. Nah, kita tidak mau melakukan sell di time frame kecil hanya karena ada sedikit koreksi. Jadi kita harus mencari pola atau sinyal yang sejalan atau searah, misalnya pada candle bullish atau pembentukan order block di time frame yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa harga itu akan cenderung naik. Nah, ini contoh strategi menggabungkan multiple time frame. Contoh konkretnya begini nih teman-teman. Di time frame H4 kita melihat tren naik yang kuat. Lalu di time frame H1 kita lihat ada order block bullish yang terbentuk dan akhirnya di time frame M15-nya kita dapat konfirmasi tambahan berupa pola candle bullish atau breakout di level resisten kecil. Nah, di sini kita punya 3 sinyal sejalan atau searah dari 3 time frame yang berbeda. Dengan pendekatan ini, kita bisa masuk di market dengan lebih mudah dan percaya diri karena analisis kita didukung dari beberapa sudut pandang. Oke Sobat Trader, kita sudah bahas analisis multiple time frame dalam trading smart money concept. Dari melihat tren besar hingga konfirmasi di time frame kecil, semua itu sangat membantu kita dalam membuat keputusan trading yang lebih akurat dan terukur tentunya. Ingat, memahami berbagai time frame itu seperti melihat pasar dari berbagai sudut pandang atau sisi. Dan itu akan membuat kita lebih fleksibel dalam membaca pergerakan harga. Semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa langsung teman-teman terapkan dalam trading sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di episode berikutnya di DD Max Trading Room.